Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbicara mengenai hal yang sering kali kita alami, yaitu berlebihan dalam memainkan HP. Dan mengapa kita harus mengurangi hal tersebut? Oke, beberapa alasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, bermain HP terlalu lama itu mengakibatkan kita lupa waktu, bahkan sampai kehilangan waktu. Mengapa demikian? Kita ambil perumpamaan saja. Pernah gak sih kalian itu berbicara atau mengucapkan kalimat, bentar deh scroll TikTok aja dulu bentar, tapi tiba-tiba udah 1 jam berlalu gitu, atau niatnya cuma mau balas chat, ternyata keterusan buat scroll Instagram, scroll TikTok, dan media sosial lainnya gitu. Nah, mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi karena memang HP itu dirancang untuk membuat kita tuh nyaman gitu. Sehingga walaupun kita tuh berjam-jam buat lihat layar HP, kita tuh susah buat merasa bosan gitu. Namun, hal ini berdampak negatif pada diri kita yang mengakibatkan kita itu kehilangan sesuatu yang memang perlu kita lakukan, hal-hal yang perlu kita lakukan. Misalkan belajar, terus ngobrol dengan keluarga, atau bahkan hanya bersantai dengan dirinya sendiri tanpa melihat layar HP gitu. Nah, yang kedua, bermain HP terlalu lama itu mengakibatkan kita susah fokus atau kesulitan buat fokus gitu. Mengapa demikian? Karena biasanya saat kita belajar atau bekerja, tanpa kita sadari kita tuh sering banget menyalakan handphone hanya untuk melihat notifikasi gitu. Padahal belum tentu notifikasinya itu tuh penting gitu. Nah, karena hal tersebut fokus kita tuh jadi menurun. Dan untuk mengembalikan fokus seperti awal, kita tuh kesulitan dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Yang harusnya tugas kita, waktu belajar kita itu bisa diselesaikan dalam jangka 1 jam, bisa saja molor sampai 2 atau 3 jam kemudian gitu. Sehingga planning pekerjaan kedepannya itu juga terkurang waktunya itu dari waktu ketentuan di awal gitu. Nah, yang ketiga, bermain HP terlalu lama itu berdampak pada kesehatan kita. Coba perhatikan, ketika kita selesai memainkan HP dalam waktu yang lama, mata kita jadi sakit, kepala kita tuh jadi pusing, bahkan kita itu kesulitan untuk tidur gitu. Nah, hal ini dipengaruhi karena memang layar HP itu mengganggu pola tidur kita, karena dari sinar radiasinya itu yang membuat kita tuh susah atau sulit untuk tidur gitu. Dan juga duduk terlalu lama dengan memainkan handphone itu membuat badan kita tuh nggak gerak. Nggak cuma duduk sih, ketika kita rebahan main HP terlalu lama, itu membuat badan kita nggak gerak, sehingga berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita gitu. Nah, yang terakhir yaitu kita jadi berkurang untuk berkomunikasi dengan teman-teman atau orang-orang sekitar kita gitu. Pernah nggak sih kalian itu kumpul dengan banyak orang, dengan teman-teman, keluarga, kerabat dekat, itu mereka nggak saling ngobrol gitu, tapi mereka itu sama-sama fokus pada HP-nya sendiri-sendiri, mereka sama-sama sibuk dengan HP-nya sendiri gitu. Padahal momen berkumpul itu adalah momen yang penting, dan kita nggak bisa melakukan itu setiap hari gitu. Kita beri contoh, misalkan ketika lebaran, pastikan ketika kita lebaran kita berkunjung ke rumah saudara, teman, kerabat dekat gitu kan. Nah, ketika momen itu baiknya kita kan saling bermaaf-maafan, bertukar cerita, bergurau. Namun ketika kita lebih memilih untuk sibuk sama main HP-nya kita sendiri, itu tuh kita gak akan menikmati momen penting itu. Padahal momen penting itu gak setiap hari bisa kita lakukan, mungkin hanya setahun sekali saat lebaran. Iya, kalau bisa dilakukan setahun sekali, bahkan ada yang bisa melakukannya hanya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali,
Nah, jadi gunakan kesempatan itu untuk membangun komunikasi yang baik gitu. Nah, jadi solusinya untuk menghindari dampak-dampak negatif tersebut bukan berarti kita tuh berhenti total dalam bermain HP. Tidak seperti itu. Namun kita bisa mengontrolnya dengan memberi batasan-batasan. Sebab perlu kita sadari bahwa di era teknologi yang semakin canggih, di era yang modern seperti ini, kita tuh memang tidak bisa berpisah dengan HP. Sulit gitu. Dalam pekerjaan kita tuh membutuhkan handphone, dalam berkomunikasi jarak jauh kita membutuhkan handphone, bahkan untuk belanja saja kita membutuhkan HP gitu. Nah, jadi bisa kita beri batasan-batasan seperti yang pertama, kita bisa memberi waktu dalam bermain sosial media misalkan 2-3 jam saja per hari. Yang kedua, kita bisa berhenti memainkan HP ketika kita berkumpul dengan teman atau keluarga. Namun kita menggunakan momen atau kesempatan itu untuk membangun komunikasi yang baik agar hubungan tetap erat gitu. Jadi nggak saling diem-dieman fokus sama HP-nya sendiri-sendiri gitu. Nah, yang ketiga, kita saat menjelang tidur baiknya kita tidak bermain HP agar tidur kita lebih nyenyak dan lebih nyaman untuk ketika kita tuh bangun itu rasanya tuh lebih rileks gitu. Jadi kesimpulannya adalah HP itu memang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Namun tergantung bagaimana kita beradaptasi, bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal tersebut, untuk memberi batasan-batasan baiknya atau buruknya dalam memainkan handphone gitu. Sekian dari saya, terima kasih.